Halo Pisces, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Kali ini saya coba membacakan kartu tarot kamu dengan sedikit melibatkan astrologi, di mana kita ketahui Mercury retrograde terjadi hingga tanggal 25 di bulan April ini, dan telah mengaktifkan beberapa eclipse seperti Capricorn eclipse dan juga Aries eclipse, dan Aries eclipse ini sudah aktif juga di tanggal 8 hari Senin Minggu, di awal minggu ini ya, yang dinamakan solar eclipse di Aries, yang bahasa Indonesianya gerhana bulan total. Dan berdasarkan astrologi juga bahwa gerhana bulan total ini adalah yang terpanjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terkhusus di tahun 2017 kemarin. Dan dikatakan juga akan terasa energinya hingga 8 bulan ke depan. Artinya pengaruhnya besar sekali di dalam setiap perjalanan keputusan ataupun bagaimana kita menyikapi segala sesuatu yang dealing dengan kita. Jadi ada perlu self awareness atau kesadaran diri di dalam bertindak, membuat keputusan, memilih berada di lingkungan yang seperti apa. Kamu memiliki self awareness untuk lebih fokus, memilih untuk positif, atau mau nih dealing dengan hal-hal yang negatif. Karena untuk energi Aries ini sendiri ya, dia cenderung akan impulsif, dorongannya besar sekali. Jadi kadangkala kita itu bisa spontan atau tidak sadar dengan apa yang kita telah lakukan. Misalnya ada orang marah-marah sama kita, terus karena kita pun udah panas nih di dalam ya, karena udah nggak tahan lagi, dan udah lupa tadi ya masalah energi dampak dari gerhana bulan total tadi, maka kita kepancing. Jadi ujungnya kita berada di circle konflik tadi. Nah, ini akan mempengaruhi energi-energi ke 8 bulan ke depan. Oke, saya mulai bacakan dengan membuka 3 kartu tarot saja ya. Dan untuk bacaan ini bisa juga untuk asmara di segala bidang, nggak hanya di karir aja ya, karena biasanya saya lebih sering membacakan karir dibandingkan asmara. Tergantung dengan apa kamu dealing. Oke, ada the Death, Rebirth, dan juga Eight of Cups. Untuk the bottom of the deck-nya ada the Wheel dan juga Three of Swords. Wow, entah kenapa ini ada Three of Swords, ada rasa sakit hati, sedih, ada berupa bentuk perjalanan yang akan kamu lakukan. Ini juga merupakan kesempatan-kesempatan yang senantiasa berputar hadir, cuman tergantung kamu memanfaatkan energi kamu, fokus kamu, perhatian kamu, dan juga waktu yang kamu luangkan terhadap kesempatan ini. Kadangkala ada kesempatan, tapi kalau kita nggak berikan perhatian, nggak dikasih niat untuk mewujudkannya, ya nggak terjadi. Atau nggak dicari cara untuk menyelesaikan suatu masalah, yang nggak akan dapat, yang gitu. Cuman di sini besar kemungkinan, besar kesempatan bagi kamu untuk memperoleh sesuatu yang kamu impikan. Ada rasa kekecewaan. Mungkin kamu pernah dikecewakan, dikhianati, dirugikan atau dimanfaatkan. Kamu mungkin berada di lingkungan di mana lingkungan ini telah banyak menekan atau membuat kamu sakit hati, sehingga kamu ingin pergi jauh meninggalkannya. Beberapa di antara kamu mungkin udah pergi meninggalkan lingkungan toksik itu, tetapi rasa sakit itu masih terasa hingga sekarang. Dan untuk solar eclipse atau gerhana bulan total ini sendiri, dia akan secara simultan juga mengaktifkan North Node dan juga Siren. Siren ini bicara tentang luka, tentang masa lalu, sesuatu yang menyakitkan. Jadi cenderung
energi dari gerhana bulan total ini akan memicu atau nge-trigger Pisces kembali mengingat ke belakang hal-hal yang mungkin menyakiti kamu, menjadi bagian dari traumanya kamu, sesuatu yang enggak kamu inginkan terjadi di kehidupan kamu lagi. Tetapi kalau kamu semakin mikirin-mikirin itu, ya tanpa mau melepaskan itu segera atau bukannya mencari solusi dari masa lalu itu, ini bisa kebawa dia. Jadi ibarat kita dikasih kesempatan nih memilih energi semacam apa yang ingin kamu adopsi, kamu terapkan di kehidupan kamu. Kalau kamu ingat ke belakang, orang-orang yang nyakiti kamu atau mungkin ada beberapa di antara kamu, cara kamu di dalam menangani suatu kasus pekerjaan, mengerjakan suatu tugas mungkin sebelum-sebelumnya caranya salah ya. Dan setelah kamu evaluasi, oh ternyata begini nih solusinya. Nah, dari evaluasi ini mengingat ke belakang, kita bisa lagi uh, menginvestigasi atau meneliti kembali bagian mana yang salah dan seharusnya yang mana diperbaiki. Jadi kedepannya di bidang mungkin sebelumnya kamu melakukan kesalahan, kamu bisa memperbaikinya ke depannya. Harusnya diambil sisi positifnya, solusinya, bukan malah kamu terikat dengan hal-hal yang mengecewakan itu. Ya, kita belajar dari pengalaman untuk belajar menjadi lebih baik, lebih berhati-hati di dalam memilih teman, memilih lingkungan pekerjaan, memilih uh, apa atau ya apa saja yang harus kita katakan, apa yang kudu kita harus filter. Kan nggak semua apa yang ada di dalam pikiran, hati dan pikiran kita itu kita muntahkan semua sama orang ya, karena uh, bisa jadi itu bisa malah menimbulkan masalah yang pada akhirnya balik lagi melawan kita dan membuat kita jadi kecewa. Harus bisa menahan diri, barat seperti itu. Ada death and rebirth. Saya ngerasa untuk beberapa di antara kamu ya, banyak belajar dari sakit, dari rasa kecewa, ingin lahir baru. Ada keinginan untuk lahir baru, menjadi pribadi yang baru, cara berpikir yang baru, menggunakan teknik atau metode yang baru untuk menyelesaikan tugas atau masalah. Ada Queen of Pentacles, untuk beberapa di antara kamu ada yang merupakan pebisnis, atau mungkin kamu dealing dengan seorang yang pebisnis. Kamu mungkin sedang menjalankan suatu usaha dan kamu pernah sebelumnya mengalami keterpurukan, pernah mengalami kejatuhan, kerugian, ditipu misalnya ya. Tetapi dari situ kamu belajar menjadi lebih hati-hati lagi dan itu bagus banget. Oke, saya buka oracle-nya. Mohon maaf jika ada dengar suara-suara anak bulu ya. Ini anak bulu saya lengket terus sama saya. Kalau dikeluarin minta masuk. Kalau udah masuk dia minta keluar lagi. Oke, untuk Pisces. Organize for success. Do not let the word organize intimidate you, as it is simply a way for you to ensure clarity of purpose. Organizing your thoughts, your reports, your living and workspace, and your finances will help you know and plan your next action steps. Oke, mungkin sebelum-sebelumnya ya, pokok permasalahan kamu adalah masalah memanage keuangan. Atau mungkin dulunya atau sebelum-sebelumnya banyak ini income masukan gitu ya, banyak orderan, project, ada malah bonus-bonus kamu dapat. Tapi karena kurang bisa di dalam memanage keuangan, boros, terakhir jadi nggak tahu kemana aja uang ini, kok nggak nampak hasilnya sekarang. Seandainya kalau aku hemat, seandainya kalau aku buat data-data pengeluaran pemasukan, mungkin udah jelas ini kemana aliran-aliran dana ini. Jadi aku nggak kepikiran terus. Kadang ya kalau pengeluaran pemasukan ini nggak kita catat, ini kadang mempengaruhi pikiran dan emosi. Jadi ngerasa kita udah kerja mati-matian tapi hasilnya nggak nampak, ada rasa kecewa. Jadi jangan sampai hal tersebut terjadi. Mungkin dari
mulai sekarang hingga kedepannya perlu bagi Pisces mengorganize atau menyusun mungkin sistem pengeluaran kamu, biaya masuk, biaya keluar berapa, supaya di dalam berpikir juga semakin jernih ya ketika kamu bekerja, pikiran jernih, tidak ada beban, tidak ada rasa kecewa. Oke, demikian untuk Pisces, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita terkoneksi senantiasa, dan bila kamu ngerasa ini tidak cocok bagi kamu, diabaikan saja. Ya, diambil sisi positifnya. Saya tambahkan lagi ya, ini gara-gara anak bulu saya ini. Mungkin untuk kartu kamu ini, perjalanan ekonomi atau apapun bidang yang kamu tekuni, sepertinya mungkin akan ada seperti gangguan-gangguan ya, seperti yang saya alami ketika saya membaca kartu kamu ini. Tapi untuk finansial ini oke banget, ada banyak sekali sumber-sumber penghasilan yang akan kamu dapatkan, ada the wheel. Cuman itu tadi, kalau bukan dari luar, gangguan-gangguan bakalan banyak mungkin yang harus kamu keluarkan, penuhi, tanggung jawabi. Bisa jadi dari dalam diri kamu sendiri, di mana kamu jadi kurang mampu di dalam memanage keuangan kamu. Oke, terima kasih buat Pisces. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.